Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ahmad Zaidi, guru SMN 1 Pemukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Selamat datang di ruang kerja saya, salah satu tempat yang biasa saya datangi untuk mengajar. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang asesmen pembelajaran. Praktik baik ini saya beri judul Asesmen Somatik Berdiferensiasi Anak Didik, Analisa, Gamifikasi, dan Pemanfaatan TIK. Adapun tujuan dari berbagi praktik baik ini adalah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat dilihat dari asesmen somatik. Murid dapat menunjukkan hasil capaian belajarnya dengan kegiatan yang disukainya. Pengambilan nilai somatik tidak lagi hal yang menakutkan, tetapi suatu hal yang menyenangkan dan menantang. Kesenjangan pemahaman antara satu murid dengan murid yang lain tidak jarang kita temui. Faktor penyebab terjadinya hal ini diantaranya adalah level murid tersebut belum tepat dengan level capaian belajar yang ditetapkan. Faktor lain adalah cara mengemas pembelajaran itu sendiri. Terlebih, saya seorang guru matematika. Bagaimana mengemas pembelajaran matematika menjadi menyenangkan agar mempersempit kesenjangan pemahaman tersebut. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang saya laksanakan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan variasi kegiatan pembelajaran. Saat pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan, saya melakukan asesmen formatif secara berdiferensiasi sesuai proses. Hasil asesmen formatif seyogianya akan berbanding lurus dengan hasil asesmen somatif. Namun kadangkala hasil asesmen somatifnya justru mengalami penurunan. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah murid dihadapkan kepada satu teknik asesmen yang sama. Guru telah memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. Namun, guru lupa untuk memberikan variasi itu juga saat mengukur ketercapaian murid terhadap suatu tujuan pembelajaran dengan pelaksanaan asesmen somatif. Bercermin dari permasalahan tersebut, hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara agar murid dapat menunjukkan capaian belajar melalui asesmen somatif dengan kegiatan yang disukainya. Tantangan atau kendala selanjutnya adalah manajemen waktu. Bagaimana agar pelaksanaan asesmen somatif tersebut dapat dilaksanakan bervariasi namun dengan waktu yang sama. Selain itu, ragam asesmen yang dibuat tetap harus sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam praktek baik yang saya lakukan adalah siswa kelas 10, kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah. Berangkat dari latar belakang masalah dan tantangan yang telah disebutkan, saya melakukan praktek baik dengan memberikan asesmen somatif berdiferensiasi anak ITIK. Praktik baik ini saya lakukan karena pada proses pembelajaran sebelumnya, saya juga telah memberikan 3 variasi kegiatan ini, yakni analisa, gamifikasi, dan pemanfaatan TIK. Pada tahap persiapan ini, saya mengumpulkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator KKTP. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dibuat menjadi 3 variasi kegiatan, yaitu analisa. Saya membuat soal berbentuk pemecahan masalah di dunia nyata. Kemudian membuatnya di lembar kerja dengan menggunakan Canva agar terlihat lebih menarik. Gamifikasi. Saya menyiapkan permainan yang saya beri nama Detektif Dom Hirang. Permainan ini merupakan gabungan antara permainan Dom Hirang dan Detektif Barcode yang telah dimainkan sebelumnya. Di sini, saya menyiapkan kartu seperti permainan kartu domino. Ada 2 kotak pada masing-masing kartu, yakni kotak berisi soal dan kotak berisi jawaban. Di belakang setiap kartu diberikan barcode yang jika di-scan isinya merupakan sebuah huruf. Selain itu, saya juga menyiapkan lembar kerja serta link Google Form yang berisikan 1 soal terakhir yang mereka bisa jawab
jika mereka berhasil menemukan kata tersembunyi dari huruf yang telah ditemukannya. Pemanfaatan TIK. Untuk pemanfaatan TIK, saya membuat soal pada aplikasi yang sudah tersedia. Di sini saya menggunakan Quizizz. Saya menyiapkan beberapa jenis pertanyaan. Pada tahap pelaksanaan, murid memilih satu dari 3 kegiatan yang disiapkan. Tempat duduk mereka pun diatur sesuai pilihan mereka. Murid dengan pilihan yang sama akan dipisah. Adapun kegiatan murid untuk setiap pilihan adalah analisa. Lembar kerja yang telah dibuat akan dibagikan pada murid. Kemudian, murid akan mengerjakan soal tersebut pada lembar kerja yang telah disediakan. Gamifikasi. Aturan permainan detektif Dom Hirang adalah sebagai berikut. Murid akan diberikan lembar kerja yang berisi aturan serta lembar untuk menjawab soal. Masing-masing akan mendapatkan 10 kartu, dan hanya 6 kartu yang jika disusun dengan memasangkan soal dan jawaban yang tepat, akan terbentuk sebuah lingkaran. Pada setiap kartu bagian belakang akan ada barcode yang jika di-scan akan menunjukkan sebuah huruf. Huruf-huruf tersebut akan membentuk sebuah kata yang harus dimasukkan pada link Google Form sebagai kunci untuk mendapatkan soal terakhir yang harus mereka jawab. Pemanfaatan TIK. Murid akan diberikan sebuah barcode yang berisi link Quizizz yang telah dibuat. Kemudian dengan gawainya, mereka menjawab soal yang diberikan. Saat pelaksanaan praktik baik ini, murid terlihat lebih antusias dan semangat dalam melaksanakan asesmen. Murid yang menyukai soal analisa terlihat tidak bosan untuk mengerjakan, karena mereka mendapatkan soal yang lebih menantang dan menuntut mereka untuk berpikir kritis. Sementara, untuk murid yang memilih gamifikasi, mereka lebih tertantang untuk memecahkan clue-clue yang diberikan. Dan untuk murid yang memilih pemanfaatan TIK, mereka terlihat nyaman dengan pemakaian gawainya. Dan jika kita mengacu pada indikator yang telah dibuat, dengan mengimplementasikan praktik baik ini, persentase jumlah siswa dengan kriteria siswa cakap dan mahir lebih tinggi daripada asesmen sumatif yang dilaksanakan dengan tidak memberikan pilihan kegiatan kepada murid. Saya memilih soal analisa karena lebih menantang, soalnya bukan langsung angka-angka, tapi bisa dikerjakan dengan bilangan berpangkat. Terus saya juga bebas memilih soal mana yang harus dikerjakan duluan. Soal permainan itu jelas lebih ramai karena ada tantangan di setiap kartunya. Terus ada juga huruf rahasia yang dapat disusun sehingga menjadi password. Saya tadi memilih soal dengan HP karena mengerjakannya seperti bermain game. Praktek baik ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antara murid yang satu dengan yang lainnya, serta memberikan pilihan kepada murid untuk menunjukkan capaian pembelajarannya. Murid tidak diuji dengan cara yang sama, namun diuji dengan cara yang berbeda dengan indikator ketercapaian yang sama. Praktek baik ini tentunya belum sempurna, perlu dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar dan berkembang. Guru hebat Indonesia maju.